Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Isrustiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya, perkenalkan nama saya Gina Setia Salwa. Kemudian di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan saya yaitu Desi Budiman. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk menjelaskan materi mengenai objek evaluasi pendidikan. Langsung saja. Yang pertama, kita ke pengertian. Pengertian objek evaluasi. Objek evaluasi adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian untuk dievaluasi. Apapun yang ditentukan oleh evaluator atau penilai untuk dievaluasi, itulah yang disebut dengan objek evaluasi. Menurut Arifinto tahun 1995. Contoh objek evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada kebahasaan, yaitu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, yang keempat semantik, yang kelima pragmatik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kesastraan. Kesastraan terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama sejarah sastra, yang kedua ilmu sastra, yang ketiga kritik sastra. Kemudian yang ketiga keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini yang pertama ada ekspresif, yaitu menyimak. Yang kedua ada apresiasi, seperti berbicara, membaca, dan menulis. Yang keempat, pembelajaran bahasa sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, model. Yang kedua, pendekatan. Yang ketiga, metode. Yang keempat, teknik. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, media, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek kinerja transformasi. Beberapa hal yang terdapat dalam objek evaluasi adalah yang pertama, penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dalam Kemendiknas nomor 232, Undang-Undang tahun 2000, dan nomor 45, Undang-Undang tahun 2002, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu untuk masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Yang kedua, penilaian 3 ranah psikologis. Menurut teori yang dikemukakan oleh Bloom, ada 3 ranah dalam rekaan psikologis manusia yang dapat diamati oleh evaluator, yaitu yang pertama aspek kognitif. Aspek kognitif ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama K1 pengetahuan, yang kedua K2 pemahaman, yang ketiga K3 penerapan, yang keempat K4 penganalisisan atau analisis, yang kelima K5 sintesis, dan yang keenam evaluasi. Kemudian yang kedua aspek afektif. Aspek afektif terbagi menjadi 3. Yang pertama kecerdasan sosial, yang kedua kecerdasan spiritual, dan yang ketiga sikap. Aspek motorik atau psikomotor yaitu tentang kepribadian. Selanjutnya, penilaian aspek afektif. Penilaian yang sudah banyak dilakukan oleh guru, bahkan penilaian yang dilakukan Kemendikbud dalam ujian akhir atau semester, barulah penilaian yang tertuju pada ranah kognitif. Bagi mata pelajaran dan pokok bahasa lain, jika guru terlatih menilai aspek-aspek afektif yang menyertai materi kognitif, aspek-aspek kepribadian siswa akan dengan mudah digarap. Yang keempat, penilaian aspek penerapan. Dijelaskan bahwa di Australia, hasil belajar siswa tidak hanya diukur 3 aspek atau 3 ranah saja, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, tetapi juga aspek penerapan yang dikenal dengan istilah action. Setelah siswa mempelajari berbagai tanaman dan umbi-umbian, maka siswa dapat menyebutkan kegunaan umbi-umbian tersebut. Dalam 3 hal ini, guru menuntun siswa dengan berbagai pertanyaan lain yang menyebabkan siswa mau berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Destri Budiman. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Langsung saja, selanjutnya ada unsur-unsur objek evaluasi. Yang pertama ada input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon siswa. Calon siswa yang baru akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki suatu tingkat sekolah atau institusi, calon siswa itu dinilai dahulu kemampuannya. Dengan penilaian itu diketahui apakah kelak ia akan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. Calon siswa sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama ada kemampuan. Kemampuan untuk dapat mengikuti program dalam suatu lembaga atau sekolah, maka calon siswa harus memiliki kemampuan yang sepadan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau attitude test. Selanjutnya ada yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Dalam hal-hal tertentu, informasi tentang kepribadian sangat diperlukan. Alat untuk mengetahui kepribadian seseorang disebut tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga ada sikap-sikap. Sikap ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar, namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya. Oleh karena itu, tes ini berupa skala, maka disebut skala sikap atau attitude scale. Selanjutnya yang keempat yaitu inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi ini digunakan tes inteligensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Dalam hal ini yang terkenal adalah tes buatan Binet dan Simon yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Dari hasil tes akan diketahui IQ Intelligence Quotient orang tertentu. Yang kedua ada transformasi. Transformasi adalah pergantian bentuk antara sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan di sebuah lembaga pendidikan. Transformasi sebenarnya bukan hanya pengolahan peserta didik dari masuk sampai lulus, tetapi meliputi semua bentuk proses, mulai dari proses yang paling sempit dan singkat, yaitu proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, atau di tempat praktik selama satu penggalan jam pelajaran atau penggalan waktu tertentu. Di dalam proses pembelajaran di kelas, mereka melakukan usaha mengubah bentuk subjek yang dibimbing agar menjadi sebagaimana yang diinginkan, yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Setiap pendidik harus memahami peran yang penting tersebut. Jika ilmu pengetahuan atau kemampuan peserta didik sesudah keluar dari kelas atau laboratorium masih sama dengan ketika masuk, ini artinya mutu pendidikan peserta didik masih sama dengan semula, tidak mengalami perubahan. Guru kelas atau guru pembimbing laboratorium harus merasa bertanggung jawab jika ini terjadi. Adapun unsur-unsur transformasi yang menjadi objek penelitian antara lain, yang pertama ada kurikulum atau materi, yang kedua metode dan cara penilaian, dan yang ketiga sarana pendidikan atau media, yang keempat sistem administrasi, yang kelima guru dan personal lainnya. Selanjutnya ada output. Output yaitu penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Yang dimaksud dengan output atau keluaran adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Maksudnya adalah siswa lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah seorang siswa berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan penilaian sebagai alat penyaring kualitas. Nah,
Kecenderungan yang ada sampai saat ini di sekolah adalah bahwa guru hanya menilai prestasi belajar, aspek kognitif, atau kecerdasan saja. Alatnya adalah tes tertulis. Nah, aspek psikomotorik apalagi afektif sangat langka dijamah oleh guru. Akibatnya dapat kita saksikan, yakni para lulusan hanya menguasai teori tetapi tidak terampil melakukan pekerjaan keterampilan. Juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka kuasai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Desi Budiman yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ini referensi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Objek atau sasaran evaluasi adalah hal-hal menjadi pusat perhatian untuk dievaluasi. Apapun yang ditentukan oleh evaluator atau penilai untuk dievaluasi. Objek evaluasi terdapat 4 hal, yaitu penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, penilaian 3 ranah psikologis, penilaian aspek afektif, dan penilaian aspek penerapan. Adapun unsur-unsur objek evaluasi terbagi menjadi input, transformasi, dan output. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.